Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang saya hormati para sepuh di lingkungan Masjid At-Taubah, yang saya hormati Bapak Amri selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Ustadz lupa namanya, Ustadz Anggi, ya Allah, ya beliau juga Ustadz ya, karena ngajar ya Ustadz. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah yang saya cintai, dan begitu juga Bapak Ibu yang ada di rumah yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Tidak lupa para pemirsa YouTube dimanapun berada. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang, baik itu untuk kehidupan pribadi, keluarga, kelompok, dan bahkan berbangsa dan bernegara. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah yang saya cintai, benar ya, kita sebentar lagi akan ketemu dengan bulan Ramadan. Ya, kita menengadahkan ajalah kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan bulan yang penuh berkah. Ya, jadi setiap saatnya satu bulan penuh kita bisa beribadah ya Pak ya. Tidak seperti bulan-bulan yang lain. Jadi diawali sudah niat puasa, rangkaian di dalamnya ada tambahan-tambahan yang lain, kegiatan semuanya ibadah. Ini tidak seperti bulan-bulan lain. Bulan Ramadan itu adalah bulan ibadah. Jadi bulan yang sangat luar biasa. Apalagi di dalamnya lagi ada malam Lailatul Qadar. Ya, dipersiapkan dari sekarang. Mudah-mudahan kita sehat ya Pak ya. Kita bisa melaksanakan perintah Allah dan menambah semua yang dianjurkan oleh Rasulullah. Yuk kita teruskan kaji kita, yaitu surah An-Nur ayat yang ke-37 ya Pak ya. Seperti biasa, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi Yauma tataqallabu fihil qulubu wal absar. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه Wallahu sari'ul hisab. Au kadhulumatin fi bahril lujji yakhshahu mawjun min fawqihi mawj bahril lujji yakhshahu mawjun min fawqihi mawj min fawqihi mawjun min fawqihi sahab. Zulumatum ba'dhuha fawqa ba'd Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Min nur. Sadaqallahul azim. Kita lihat ayat yang sebelumnya. Jadi ayat yang sebelumnya itu yaitu ayat ke-35 dan ke-36.
Di sana itu Allah memberikan perumpamaan. Dan kalau ayat yang sebelumnya lagi, walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Sungguh aku turunkan kepada kalian ayat-ayat yang menjelaskan dan perumpamaan-perumpamaan dari orang-orang yang sebelum kalian. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai mau'izah. Mau'izah itu artinya nasihat ya Pak ya. Nasihat untuk siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini ada perumpamaan yaitu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbah fi sujajah as-sujajah ka'annaha kaukab durriyyu yuqaddu min syajaratin mubarakatin ila akhir ayat. Jadi kalau diumpamakan di sini hidayah itu kan datangnya dari Allah, dan di sana itu diumpamakan yaitu cahaya nur. Karena orang yang memperoleh hidayah itu memperoleh penerangan, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, tempatnya hidayah ada di mana? Tempatnya hidayah itu ada di tempat-tempat peribadatan, di masjid-masjid, di musola, di tempat majelis taklim. Nah, itu tempatnya hidayah. Jadi kalau orang itu datang ke masjid itu ingin memperoleh nur Allah, nurullah. Ya, jadi kalau orang itu suka ke masjid, maka sesungguhnya dia itu ingin memperoleh cahaya dari Allah. Ya, kalau orang itu nggak mau ke tempat peribadatan, nggak suka dengan pengajian, malah membenci, itu artinya menutup diri. Kebalikannya ya, kebalikan dari orang yang suka. Kalau orang yang tidak suka artinya menutupi dirinya dari nur. Orang yang seperti itu tidak bakalan dapat hidayah. Dan lebih jelas lagi, cahaya yang Allah terangkan ini diberikan perumpamaan. Jadi dulu itu rumah tidak seperti zaman sekarang ya Pak ya. Rumah itu dulu itu pakainya bambu, anyaman bambu ya Pak ya. Bilik ya, bilik. Bilik itu kan ada yang pakai bambu yang lonjoran itu Pak ya. Kalau di orang Jawa itu ada Pak, buat ranjang itu Pak, disuir-suir terus ditempelkan, itu jadi tatakan ranjang. Jadi di atasnya kasur. Nah, itu nggak tahu kalau di sini ada nggak ya? Kalau sini sudah pakainya triplek ya. Nah, itu. Jadi modelnya seperti itu dijadikan rumah juga iya. Yang namanya cahaya walaupun itu kecil, itu dari kejauhan kelihatan, klip seperti itu. Kayak kunang-kunang ya. Seperti kunang-kunang. Jadi kalau dulu di istana kerajaan zaman dahulu itu beda Pak. Kalau di istana-istana itu, rumah itu, istana itu pakainya batu akik Pak. Batu akik itu kan kalau dihidupkan di dalamnya itu memancarkan, ada cahayanya. Jadi dari kejauhan kelihatan, oh istana. Jadi ada hijau, ada merah, ada macam-macam. Yaitu batu akik yang digosok ya, itu dijadikan dinding. Nah itu kalau raja-raja. Ya, itulah perumpamaan cahaya Allah itu menerangi seperti itu. Semakin kita dekat dengan Allah semakin terang. Semakin jauh kita semakin kegelapan. Nah itulah perumpamaan kalau orang itu semakin dekat dengan masjid, mau masuk ke dalam masjid, mau iktikaf, mau sholat sunnah, mau berjamaah. Nah itu semakin dia itu mendekati cahaya yang Allah berikan. Nah itulah perumpamaannya. Kemarin juga saya sampaikan kisah ya Pak ya. Kisah ada iblis yang menolong anak muda. Ini kedengarannya aneh ya Pak ya. Jadi ketika ada anak muda mau berjamaah subuh, mau ke masjid.
Ketika mau ke masjid, kebetulan hujannya itu rintik-rintik dan di sana itu ada air yang menggenanginya. Ketika si anak muda itu jalan, terus dijorogin sama si iblis, maka dia pun jatuh. Kotor semua kan ya Pak ya? Basah. Ketika kotor, maka dia pun balik lagi, terus bersih-bersih, berangkat lagi. Ketika berangkat lagi, gitu juga dijorogin sama si iblis, jatuh lagi. Balik lagi. Dia ambil air wudhu, bersihkan lagi, ganti baju, berangkat lagi yang ketiganya. Dia itu si aki-aki itu berwujud. Jadi menolong anak muda tersebut. Terus si anak muda itu bilang, Aki, ayo kita jamaah. Ah, nggak mau. Kok nggak mau? Kok mau nolong saya? Saya iblis. Heran kan ya? Orang iblis kok nolong anak muda. Loh, kenapa kamu nolong saya? Iya, karena waktu kamu pertama kali jatuh, itu terus kamu bersih-bersih dan kamu berangkat, Allah ampuni semua dosa-dosamu. Masya Allah ya Pak ya. Terus yang kedua kalinya, terus begitu juga dia tuh dijatuhkan oleh si iblis, terus dia itu bersih-bersih lagi, Allah ampuni semua orang yang ada di rumah, dosa-dosanya oleh Allah. Karena apa? Karena kecintaan anak muda terhadap masjid. Si iblis bilang, aku khawatir kalau kamu saya jorogin lagi dan kamu itu mandi dan bersih-bersih berangkat ke masjid lagi, sekampung akan diampuni oleh Allah. Jadi iblis itu kalau nolong Pak, karena cemburu, karena khawatir orangnya itu menjadi orang soleh semua. Nah itulah iblis. Kelihatannya nolong Mbak ya, kelihatannya nolong, tapi sesungguhnya yaitu ketakutan kalau orang-orang itu dapat pahala. Nah itulah gambarannya. Di akhirnya yang ayat ke-36 bisa dijelaskan, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Ini jelas banget ya Pak ya. Fi buyutin. Ini jamak dari baitun. Artinya bukan rumah. Ditafsir ay masajid. Kalau baca ini kok bilang fi buyutin itu di rumah, itu berarti baru belajar bahasa Arab. Karena di sini ada tafsirnya. Fi buyutin ay fi masajidillah. Di masjid-masjid Allah, adzinallah. Allah memberikan izin untuk apa? Anturfa'a, untuk mengangkat. Mengangkat apa nanti ada berikutnya ya. Wa yudhkara, dan mengingatkan fihasmuhu, di dalamnya yaitu asma-asma'nya. Maksudnya asma Allah. Yusabbihu lahu ma filha bil huduwi wal asal. Yaitu di sana orang itu bertasbih mensucikan Allah pada waktu pagi dan waktu sore. Jadi yang diperbolehkan, yang diizinkan, dikumandangkannya asma Allah setiap waktu itu di tempat peribadatan. Dikumandangkan Allahu Akbar di masjid. Membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad di masjid. Ya ini yang diperbolehkan, dikumandangkan itu di masjid. Jadi nanti kalau kita lihat Pak, orang yang suka masjid itu ada beberapa bentuk. Kalau boleh diklasifikasikan ada dua. Yang pertama yaitu orang yang mau membangun masjid. Ya, membangun masjid. Ini orang yang mau mensiarkan masjid. Jadi dia punya duit, berikan untuk masjid. Dia punya duit untuk keperluan masjid, untuk lampunya, untuk catnya, untuk kenyamanannya, termasuk orang yang membersihkan. Ini termasuk orang yang mensiarkan masjid. Nanti yang kedua yaitu orang yang mau ngisi. Yang namanya masjid bisa untuk iktikaf, bisa. Nggak usah jauh-jauh,
datang ke sini nanti bulan Ramadan setiap jam 1 sampai pagi mau itikaf silahkan. Kalau menurut hemat saya Pak, iktikaf itu enggak harus ditentukan seperti itu, enggak. Ketika Bapak datang ke sini ke masjid Pak ya, di sini jam 4, niat iktikaf, sholat tahiyatul masjid, niat iktikaf. Nawaitul iktikaf sunnah lillahi ta'ala. Diam, dapat pahala Pak. Berdiam di sini, menunggu sampai datangnya waktu subuh. Atau setiap kita waktu Jumat, kebetulan senggang, datang lebih awal, duduk, niat iktikaf. Enggak harus ditentukan malam ini, enggak. Setiap saat, di mana kita punya waktu, ada luang, bisa duduk di sini, iktikaf, itu dapat pahala. Ya, apalagi ditambah dengan ngaji, dengan baca Quran, dengan bertasbih, dengan bertahlil, itu tambah lagi. Nah, inilah orang-orang yang memakmurkan masjid. Di dalam Al-Quran jelas, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid, dialah orang yang beriman. Ya kalau mau bangun pun enggak, ngisi pun enggak, ini kategorinya yang mana? Hanya orang yang berimanlah yang mau memakmurkan masjid. Ya, inilah gambaran orang-orang yang memakmurkan masjid. Nah, kita teruskan. Bagaimana ketika berada di dalam masjid? Ini ada penjelasannya. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un 'an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Rijalun, siapa itu? Orang-orang. La tulhihim, yang mereka itu tidak tergoda. Tijaratun, yaitu dengan jual, dengan perdagangan. Wala bai'un, dan jual beli. An dzikrillah, dari ingat kepada Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan shalah. Wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat. Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka itu takut pada hari di mana digonjang-ganjingkannya hati dan penglihatan mereka. Nah, ini orang-orang yang tidak tergoda. Emang nanti ada beberapa pendapat ulama ya Pak ya. Masjid itu kan kalau dulu Pak ya, dulu bangunan masjid itu, kalau sekarang kayaknya rada susah Pak ya membedakan masjid dengan tempat peribadatan lain. Kalau dulu tuh gini Pak, bangunan masjid itu ada ruang utama, ada teras. Ya mungkin karena kurang tanahnya jadi modelnya seperti ini ya Pak ya. Jadi kalau diumpamakan seperti ini ruang utama. Nah di sana itu terasnya, minggir sana. Nah ini ada tempat-tempat tertentu. Kayak ngaji pun yang seperti ini Pak, itu mestinya di teras, tidak di dalam. Karena Pak, di dalam itu khusus untuk sholat. Jadi yang namanya masjid itu utamanya untuk sholat Pak. Ya, yang namanya masjid utamanya untuk sholat. Tapi kita ya mudah-mudahan gitu ya, saya selalu optimis mengharapkan kepada Pak Amri, nanti Pak Amri dapat sesuatu dari rekanannya gitu ya, untuk membeli tanah yang sekitar sini gitu, sekian miliar gitu, amin gitu kan. Ya kita optimis aja lah, nanti akan bertambah gitu, karena jamaah kita ini kan selalu bertambah terus ya, pengajian yang seperti ini selalu bertambah, orang yang kena klip-klipnya sinar yang ada di dalam masjid itu banyak, yang kena terus gitu kan ya, setiap Ramadannya bertambah terus seperti itu. Begitu juga orang yang Jumatan itu sudah membludak banyak sekali, kalau datang semua itu udah nggak muat. Nah ini kita optimis, insya Allah bisa gitu ya, mudah-mudahan. Jadi karena kita termasuk orang yang cinta kepada masjid. Jadi orang-orang yang cinta kepada masjid, dia itu tidak pernah
mengadakan perdagangan ataupun jual beli di dalam masjid. Ini perlu dipahami. Ada ulama yang memahami ayat ini itu begini, nggak boleh sama sekali jual beli di dalam masjid. Ada yang bilang seperti itu. Dan memang itu larangannya ada. Dan ada juga yang membagikan, tidak boleh kalau ada di masjid di ruang utama. Di terasan boleh. Ada yang bilang seperti itu. Atau begini, boleh jual beli, tetapi jual beli itu tidak menjadikan dia itu lupa. Ya kalau di masjid-masjid yang bagus Pak ya, itu manajemennya bagus. Dulu saya ketika di Ciputat itu ada di Pondok Pinang itu dulu ya, itu dimanage oleh semua ormas yang ada. Orang-orang yang ada di dalamnya itu ada orang NU, ada orang Muhammadiyah, ada orang Persis. Jadi khutbahnya itu juga beraneka ragam coraknya, sehingga mengundang orang itu ketagihan. Dan yang khutbah itu dipanggil dari sekitar Jabodetabek. Ya karena dunia ada ya Pak ya. Jadi bisa memberikan transportasi untuk mereka. Nah di sana ketika Jumatan, itu Jumatan semua. Nanti di pelatarannya itu ada tempat jual beli. Jadi ini sesuai dengan ayat, kalau sudah kelar fangtashiru fil ar gitu. Dalam surah Al-Jum'ah kan ada ya. Nah di sana ketika kita sudah fa idza qudiyatis shalah fangtashiru fil ard. Disuruh bertebaran. Nah itu modelnya seperti itu. Ya jadi ini jual beli. Jadi ada yang menyatakan jual beli itu diperbolehkan, tetapi jangan sampai melupakan sholat. Jadi kalau umpamanya jual beli di sekitar masjid sini, terus ketika kita itu mendengar suara adzan, mau sholat. Jangan kita itu lalai. Nah itu ada pendapat ulama yang menyatakan demikian. Jadi boleh jual beli, tapi tidak boleh sampai melupakan sholat. Ya, jadi dijelaskan lagi, jangan sampai kita itu melalaikan zakat. Karena apa? Karena dia itu takut nanti pada hari yang dimana Allah bolak-balikan itu di sana, yang asalnya mulut bisa bicara, tidak bisa bicara lagi. Yang bisa bicara yaitu tangan dan kaki kita. Penglihatan kita tidak lagi seperti yang sekarang. Penglihatan itu sudah dirubah lagi oleh Allah. Nah ini jangan sampai sudah sampai datangnya hal tersebut. Ya, jadi di sini ada beberapa pendapat ulama yang menyatakan satu ya, tidak boleh sama sekali jual beli di dalam masjid ada. Ya ini sangat hati-hati ya Pak ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, boleh tapi jangan di tempat yang utama. Boleh sana di luar gitu, di samping. Nah, bolehnya ini pun jangan sampai melalaikan kita sholat. Ini kalau di Pak, di tempat-tempat yang ramai Pak, itu mohon maaf Pak ya, di kampus-kampus itu kadang-kadang ya, orang itu saking luasnya gitu ya, orang itu kadang-kadang dia itu sudah dikumandangkan azan, sudah iqomat, duduk-duduk aja di masjid. Itu nggak benar yang seperti itu. Nah itulah yang disebut dengan lalai. Ya kalau dia itu berhalangan, ya jangan masuk ke masjid lah. Karena itu menjadikan tidak etis, tidak bagus. Makanya kan ada ya Pak ya, kalau di masjid itu di sana ada tulisan, ketika waktu sholat berjamaah, sholatlah gitu ya. Itu ada peringatan-peringatan. Ya karena banyaknya orang gitu ya, ketika sudah iqomat, waktunya berjamaah, di sana santai-santai ngobrol gitu, ngalor ngidul. Nah itu kan nggak bener. Ya jangan sampai lah seperti itu gitu. Ya kalau di masjid, ya ini nyolok banget kan Pak ya, nyolok banget gitu kan. Ya apalagi di masjid. Ini ya sekarang sih udah jarang ya Pak ya. Kalau dulu itu kan ada orang ke masjid, terus yang laki-laki ketok di luar rumah. Ya Allah, itu kok nggak punya malu gitu ya. Nah itu
Itu yang mesti ditanamkan, rasa malu itu termasuk sebagian iman. Mestinya kalau orang itu waktu Jumatan, dia nggak Jumatan, rasa malunya ada. Mestinya. Ya memang karena keimanannya itu nggak ada, maka dia pun kerja terus gitu. Ya bahkan kalau orang itu beriman, kalau di sana sudah lagi sholat Jumat, kita mau lewat itu malu. Mestinya malu. Tapi kadang-kadang orang itu lewat aja padahal kenal. Tahu dia tuh muslim. Tapi malunya nggak ada. Nah ini yang repot. Jadi sudah nggak kena sinar apa itu nur yang dari masjidnya nggak ada. Jadi nggak ada rasa malunya. Diteruskan. Liyajziyallahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ya, jadi di sana itu ada larangan, jangan sampai orang itu berjual beli, dagang sampai melalaikan sholat, zakat. Nah itu jangan sampai. Maksudnya apa? Liyajziyallahu ahsana ma amilu, agar Allah itu memberikan balasan kepada mereka ahsana ma amilu, dengan balasan yang lebih bagus dari apa yang telah mereka perbuat. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya. Wallahu yarzuqu may yasha, dan Allah memberikan rizki kepada yang Allah kehendaki. Bighairi hisab, tanpa duga-duga, tanpa perhitungan. Ya, jadi kalau orang jual beli, waktunya itu waktu katakanlah di sekitar masjid gitu ya. Terus ketika dikumandangkan azan, dia itu juga tidak melalaikan. Nah di sini sudah dinyatakan oleh Allah agar Allah akan menambah, ya, menambah apa? Perbuatan yang telah mereka perbuat. Jadi ingat ya, ini Al-Quran yang menyatakan. Kalau Al-Quran yang menyatakan, ini Allah yang menyatakan artinya. Kita nggak boleh ragu terhadap pernyataan Al-Quran, pernyataan Allah. Karena apa? Karena kalau Allah sudah menyatakan seperti itu pasti. Jadi kalau kita itu sudah ada transaksi, sudah waktunya sholat, terus kita tinggalkan, itu pasti Allah akan tambahkan yang terbaik dari apa yang telah kita perbuat. Jadi ini juga kadang-kadang orang itu mengartikan yang terbaik itu ukurannya materi apa ya. Kadang-kadang, loh kalau saya tidak melaksanakan ketika waktunya sudah sholat, padahal di situ lagi banyak-banyaknya, saya tinggalkan, saya rugi dong. Iya, dari sisi itu iya. Tapi dari sisi yang lain, Allah memberikan tambahan yang tidak diduga-duga. Nah ini yang kadang-kadang kita itu hanya ukurannya itu ukuran uang dan uang. Padahal pemberian Allah itu banyak. Yaitu yang disebut dengan keberkahan. Ini yang kadang-kadang kita itu tidak sampai ke sana. Batasnya itu dibatasi oleh uang. Ini yang repot. Ya, oleh karena itu Allah sudah janjikan, pasti Allah akan berikan kepada mereka yang seperti itu, yang mau meninggalkan untuk mengejar keutamaan dari sholat, maka Allah akan tambah yang tidak diduga-duga. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'aw wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabuhu wallahu sari'ul hisab. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, a'maluhum, perbuatan mereka, kasarabim biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'an. Jadi orang-orang kafir itu perbuatannya itu seperti dia itu melihat di permukaan di depannya itu di sana ada air yang dikejar-kejarnya. Padahal ketika sampai di sana itu tidak ada air. Nah ini orang yang mereka itu orang yang mengejar-ngejar dunia,
itu seolah-olah dalam keadaan dahaga. Di depannya itu ada air, ternyata tidak ada lagi. Ya kan? Orang yang mencari dunia kan seperti itu ya. Dikasih satu pulau, minta pulau yang lain. Dikasih pulau yang lain, minta pulau yang lain, dan seterusnya. Sampai dia itu menelan pulau. Ya sampai dia kekubur ya Pak ya. Kalau sudah kubur baru dia itu makan tuh tanah. Jadi tidak lagi dia itu mengejar-ngejarkannya. Hatta idza ja'ahu lam yajid syai'an, sehingga ketika dia pun sampai kepadanya tidak memperoleh apa-apa. Ya kan? Orang ketika mohon maaf dalam keadaan kekurangan kan menghayal ya Pak ya. Kalau saya punya mobil, saya akan cukupkan satu gitu. Ternyata sudah punya satu, kepengen dua. Sudah punya dua, pengen tiga, dan seterusnya. Tidak akan ada tempat putus-putusnya. Nah ini sifat orang itu seperti itu. Padahal yang menjadikan dia itu miskin karena merasa kekurangan. Ini sering saya sampaikan. Kenapa Rasulullah itu kadang-kadang kelihatan kaya, kadang-kadang kelihatan miskin? Kenapa? Ya karena Rasulullah itu ketika dia punya, ya udah diberikan semuanya kepada sahabatnya. Ketika dia tidak ada, ya memang tidak ada. Ya itulah Rasul. Makanya tipe Rasul inilah orang yang tidak merasa kekurangan. Orang yang kekurangan itu merasa umurnya akan panjang. Dengan kekayaan yang ada, dia bisa memperpanjang umur. Nah, itu yang menjadikan orang itu kekurangan. Contoh yang gampang aja. Pegawai negeri umpamanya. Atau pegawai apa aja lah gitu ya. Itu kan kadang-kadang nanti kalau saya itu sudah pensiun, apa ya yang saya kerjakan? Ini kalau orang yang nggak beriman itu seperti itu. Dia itu gelisah seperti itu. Dan macam-macam. Kalau orang yang tidak punya keimanan seperti itu, kalau punya keimanan ada Allah. Dia tidak akan merasakan adanya kekurangan dan seterusnya. Ya memang hidup ini harus dijalani. Dan Allah yang menjalankan. Kita ini yang harus bisa memanagenya, mengaturnya. Jangan khawatir, karena Allah itu yang memberikan rezeki. Ya, jadi sudah seperti itu. Wa wajadallaha indahu fawafahu hisabuh. Maka dia akan menemui Allah dan ada di sisinya, maka dicukupkan dengan dugaannya. Jadi seperti itu, tidak akan ada putus-putusnya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah lah yang cepat memberikan perhitungannya. Diberikan perumpamaan lagi, orang-orang yang kafir itu seperti itu perilakunya, seperti dia itu dalam keadaan kehausan di tengah-tengah perjalanan mengejar-ngejar air, ternyata tidak ada air. Ditambah lagi, au kadzulumatin fi bahril lujjiyyi yaghshahu mawjum min fawqihi mawjum min fawqihi sahab dzulumatum ba'duha fawqa ba' idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Au kadzulumatin, atau seperti kegelapan. Kegelapan ya. Di sana fi bahril lujjiyyi yaghsahu maujun fi min fawqihi mauj. Jadi diumpamakan seperti dia itu berada di lautan yang dalam. Dan di sana itu diliputi oleh gelombang yang terus gelombang itu dahsyat. Pak, kalau orang itu yang nggak ngerti lautan itu ketika berada di dalam, Pak, itu kekuatannya dahsyat, Pak. Jangan dikira semakin dalam itu semakin dahsyat kekuatannya. Itu gelas, Pak. Kalau dijeburkan di dalam kedalaman sampai yang dalamnya itu sampai ratusan kilo, itu bisa hancur, Pak. Nah, itulah karena dahsyatnya ombak yang ada di dalam itu luar biasa. Kalau di luar kan kelihatannya indah ya, Pak ya. Itu di dalamnya itu luar biasa. Tidak semuanya mampu. Nah, orang zalim itu seperti itu.
Jadi ketika orang zalim yang kegelapan itu seperti dia itu ada di dalam kedalaman yang luar biasa, terus ditimpa dengan gulung-gulungan apa itu ombak yang dahsyat. Nah itulah orang yang zalim itu diumpamakan seperti itu. Di atasnya itu ditambah lagi, ya tambah kegelapan-kegelapan lagi. Dzulumatum ba'duha fawqa ba'din. Nah terus kegelapan demi kegelapan terus menimbun kepadanya. Itulah orang-orang kafir itu seperti itu. Ya kan? Orang-orang yang sudah kaya, dapat jabatan, korupsi. Ya kan? Anehnya penegak keadilan terhadap koruptor hormat, tasnya diangkatin ya Pak ya. Tapi kalau orang alim tendang-tendang Pak ya. Ini jangan sampai seperti itu. Ya itulah keadaan di kita itu, kita harus waspada Pak. Jadi ada istilah gini Pak, ini kayak zaman dahulu Pak ya, penjajah itu biasanya itu nimang-nimangnya itu pucuk pimpinannya Pak, dikasih kedudukan, dikasih komisi, dikasih tambahan-tambahan. Itu perilaku penjajah Pak, itu seperti itu. Umpamanya saya jadi ketua ormas ya Pak ya, ketua ormas. Ini cerita penjajahan ya Pak ya, nggak cerita sekarang. Terus tahu saya itu ketua ormas, maka saya dikasih apa itu komisari utama pada PT apa. Nanti diem gitu Pak. Nanti kalau ada apa-apa kebijakan yang melenceng, yang untuk umat itu didiemkan. Ya karena apa? Karena sudah disumpel menjadi komisaris utama pada PT apa. Nah itu penjajah seperti itu. Makanya mohon maaf, orang itu ada ormas, organisasi masyarakat itu berebut Pak, padahal nggak digaji padahal, tapi berebut. Ya karena kadang-kadang ada pemerintahan yang seperti itu, perilakunya itu sama dengan penjajah. Jadi agar dia itu diam, biarlah yang menjadi rakyatnya itu menjadi korban. Nah ini yang repot. Jadi masih langka ya, jarang ya. Ada sih ormas yang masih teguh mempertahankan umatnya, itu masih ada, tapi hanya beberapa gelintir. Ya, jadi inilah orang-orang yang zalim itu akan kegelapan seperti itu. Idza akhraja yadahu lam yakad yaroha. Ketika dia itu dijulurkan tangannya, dia itu tidak melihatnya akan sampai kepadanya. Wa man lam yaj'alillah hulahu nuran, dan siapa yang tidak menjadikan Allah sebagai cahayanya, famalahu min nur, maka dia tidak akan memperoleh petunjuk, tidak akan memperoleh cahaya. Nah, oleh karena itu jadikanlah Allah sebagai petunjuk bagi kita. Caranya yaitu dengan memperbanyak kita itu mendekat kepada masjid, mau beribadah, mau mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan diri jiwa kita yang kotor-kotor, suudzon, dengki itu dibuang. Kita masuk ke masjid untuk melaksanakan ibadah, untuk memperoleh yaitu cahaya yang Allah berikan kepada masjid ini, dan insya Allah akan memberikan cahaya kepada jamaahnya. Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wallahu a'lamu bissawab. Itulah yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sejenak ada pengumuman dari ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.